Shalom warga kerajaan, selamat malam, selamat tahun baru bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu yang pertama di tahun 2023 ini. Saya senang sekali kita bisa kembali berjumpa secara online dari tempat kita masing-masing. Malam hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk penyertaan dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur tangan Tuhan yang kuat dan luar biasa hebat menuntun kami sampai hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau datang menaikkan setiap syukur kami, menikmati Engkau dan juga kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap hati kami terbuka bagi Engkau malam hari ini Tuhan. Kami mau ekspresikan cinta kami di hadapan-Mu, karena Engkau layak menerima segala yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
rencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Yesus, kami mau masuk dalam rencanamu. Yesus, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami. Kau yang layak terima pujian kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Pujian ini menjadi doa kami. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Menceritakan kebaikan-Mu, memberitakan bahwa Engkau begitu baik bagi kami. Kami tahu bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih yang Kau berikan bagi kami. Dan Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami. Tolong kami Tuhan supaya kasih-Mu benar-benar nyata dan mengubahkan hidup kami. Sehingga kami diubahkan bukan karena yang lain, tapi karena cinta-Mu yang begitu besar. Terima kasih. Kami tahu bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Berbicaralah bagi kami malam hari ini. Sampaikan isi hati-Mu. Pulihkan setiap kami Tuhan. Biar kami memasuki tahun ini, tahun di mana anugerah-Mu menjadi kekuatan kami, anugerah-Mu menjadi kemampuan kami untuk kami melaluinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom warga kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, di ibadah tengah minggu malam hari ini Tuhan Yesus. Hati kami rindu Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu Tuhan menjadi benih yang tertanam di tanah yang terbaik Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita ya saudara, dimana kita sudah melewati tahun 2022. Kita sedang ada di awal tahun 2023. Di tahun yang baru ini, tahun yang sangat luar biasa. Iman saya mengatakan ini adalah tahun yang sangat luar biasa. Kita jangan mengimani perkataan-perkataan orang lain, perkataan-perkataan negatif yang orang lain bilang kalau tahun ini adalah tahun yang suram, tahun ini adalah tahun yang buruk, yang tidak ada masa depannya. Kita jangan takut saudara, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak akan pernah lupa akan janji-janjinya bagi setiap kita. Mau itu masa yang sukar, mau itu masa yang enak, masa yang sulit, bukti nyata kita sampai di titik ini, kita ada di hari ini, itu karena janji Tuhan nyata di dalam hidup kita. Tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama belajar malam hari ini. Tema kita pada tahun ini adalah The Year of Empowering Grace. Nah, Empowering Grace ini memiliki arti, yaitu memberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, The Year of Empowering Grace artinya tahun kasih karunia Allah yang memampukan kita. Wow, ini sungguh tema yang luar biasa. Di tahun yang katanya orang ini tahun yang susah, ini tahun yang sulit, ini tahun yang sukar, tetapi di sini kasih karunia Tuhan memampukan setiap kita. Amin. Saya percaya kita pasti bisa melewati tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai pendahuluan pada malam hari ini, saya mau bertanya nih kepada saudara-saudara, apa itu kasih karunia?
Seringkali kita dengar arti kata kasih karunia, tetapi bisa jadi kita tidak tahu arti sesungguhnya tentang kasih karunia. Nah, oleh sebab itu saya mau tanya kepada saudara-saudara sekalian yang mendengar renungan pada malam hari ini, apa itu kasih karunia? Nah, kalau menurut saya, kasih karunia atau grace ini pemberian dari sorga. Ini adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Kita tidak perlu meminta kepada Tuhan, kita tidak perlu mencari, hal itu sudah diberikan bagi setiap kita. Diberikan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada dua golongan orang-orang yang ada di dunia ini, bahkan ada dua golongan orang-orang yang disebut orang Kristen. Yang pertama, orang yang hanya sekedar Kristen KTP atau Kristen tanpa pertobatan. Yang kedua adalah orang Kristen yang mengalami Tuhan dengan luar biasa, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen yang mengandalkan Tuhan. Nah, Tuhan mati di atas kayu salib dan dia bangkit dan dia naik ke surga. Dia menebus semua dosa manusia yang ada di bumi. Tetapi kasih karunia atau grace ini tidak diberikan kepada semua orang yang ada di dunia ini. Kasih karunia atau grace ini diberikan hanya kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, hanya kepada orang-orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Saya yakin semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat, tetapi tidak semua orang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Nah, lalu apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Mungkin saya tidak akan berlama-lama, mari kita sama-sama belajar. Nah, banyak orang yang hanya mengetahui secara lahiriah tentang kasih karunia ini. Mereka hanya mengetahui secara lahiriah, secara nampak, ataupun secara pengertian saja tentang kasih karunia. Tetapi mereka tidak mengalami makna sesungguhnya tentang grace atau tentang kasih karunia ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar malam hari ini. Wow, luar biasa. Pada malam hari ini saya mau mengambil ayat yang luar biasa di dalam hidup saya. Ayat ini menjadi rema, ayat ini menjadi pegangan saya ketika saya khawatir, ketika saya gelisah, ketika saya bimbang, ketika saya takut. Ayat ini yang menjadi pegangan saya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama buka di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Ini sudah ayat hafalan ya Bapak Ibu Saudara. Ini sudah ayat hafalan dari sekolah minggu, dari pra-remaja, dari remaja, dari pemuda, bahkan sampai udah dewasa pasti kita semua hafal tentang ayat ini. Matius 6 ayat yang ke-33 begini bunyinya, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Wah, ini ada dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Ini ada dua hal yang saya mau katakan ini sebab dan akibat. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar. Arti kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, menurut saudara itu apa? Itu tentang apa, saudara? Nah, saya mau ajak saudara sekalian semua yang mendengarkan renungan pada malam hari ini untuk sama-sama berpikir, kita sama-sama belajar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kira-kira itu berkata tentang apa, saudara? Kira-kira emang ada ya kerajaan Allah di dunia ini? Di mana sih kerajaan Allah yang ada di dunia ini gitu? Padahal kerajaan Allah kan mungkin kita taunya kerajaan itu secara fisik, seperti kerajaan yang ada di negara-negara yang ada di dunia ini. Kerajaan Allah, nah kira-kira Allah itu kan roh. Kira-kira memang ada secara fisiknya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, grace itu sudah diberikan, kasih karunia itu sudah diberikan kepada kita tanpa kita minta. Ketika kita lahir secara Kristen, orang tua kita percaya kepada Tuhan, orang tua kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita lahir, kita sudah terima grace itu, kita sudah terima karunia itu. Tergantung kita
mau tetap menjaga karunia itu, mau mengobarkan karunia itu di dalam hidup kita, atau kita pergi meninggalkan Tuhan. Tapi secara umumnya kasih karunia itu sudah diberikan ketika orang tua kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena kan Tuhan memberkati keturunan-keturunan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, grace sudah diberikan, kasih karunia itu sudah diberikan nih kepada kita. Kasih karunia itu sudah Tuhan kasih cuma-cuma untuk kita semua, untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk saudara-saudara sekalian. Nah, saya ambil contoh grace itu tentang keselamatan. Sebenarnya kasih karunia Tuhan itu ada banyak sekali ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada malam hari ini saya mau mengambil contoh kasih karunia, yaitu dengan keselamatan. Nah, keselamatan itu diberikan kan, keselamatan itu pemberian kan Bapak Ibu. Seharusnya kita yang binasa, seharusnya kita yang menanggung dosa kita sendiri, seharusnya umat manusia binasa. Tetapi karena kasih Tuhan, karena grace itu, Tuhan memberikan keselamatan bagi setiap kita. Bahkan kita dari lahir kita sudah diselamatkan oleh Tuhan karena orang tua kita percaya kepada Tuhan. Nah, lalu bahkan kita selamat pun, kita diberikan keselamatan itu bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil usaha kita merayu-rayu Tuhan, bukan karena hasil usaha kita berpuasa, kita berdoa berjam-jam, kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan lain-lain sebagainya, kita menjadi orang yang khusyuk, kita menjadi orang yang fanatik dalam ibadah sehingga keselamatan itu diberikan bagi kita. No, keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Grace itu, kasih karunia itu diberikan kepada kita secara gratis, secara cuma-cuma, karena gak ada orang yang mampu membeli keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. Nah, kalau keselamatan itu grace, keselamatan itu pemberian yang Tuhan beri untuk kita. Nah, itu bukan hasil usaha kita. Kita tuh harus sadar bahwa kita selamat itu bukan karena hasil usaha kita, tapi itu karena pemberian Allah. Di dalam Titus 3 ayat yang keempat dan kelima, nanti Bapak Ibu bisa baca, itu keselamatan itu karena kasih Tuhan loh, itu karena kemurahan Allah loh, sehingga kita diselamatkan bukan melalui perbuatan baik kita. Nah, di bagian ini nih kadang terjadi perdebatan, terjadi simpang siur. Oleh sebab itu, kalau bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, lalu kita berbuat jahat, kita tetap diselamatkan dong. Nah, hal ini yang harus pola pikir kita harus berpikir secara benar ya Bapak Ibu. Jika melalui hasil perbuatan baik saja keselamatan itu Tuhan berikan bagi kita, nah kalau kita berbuat jahat, bukan keselamatan itu diambil, tidak, tapi kita yang memilih membuang keselamatan itu, kita yang memilih untuk meninggalkan keselamatan itu. Bukan Tuhan mengambil keselamatan itu, no. Sebab banyak orang-orang jahat yang masih hidup kan, banyak orang-orang jahat yang masih selamat pada hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu yang kita harus pahami adalah bukan Tuhan yang mengambil keselamatan itu, tetapi kita yang meninggalkan keselamatan itu. Kita yang membuang keselamatan itu karena kita jauh dari Tuhan, karena kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan juru selamat. Oleh sebab itu kita harus tahu, kita harus pahami tentang keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma ini, secara cuma-cuma, dan keselamatan itu akan tetap ada ketika kita ada di dalam Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, Rasul Paulus katakan, kasih karunia, karena kasih karunia kita selamat. Karena karunia yang dari Tuhan kita bisa diselamatkan. Kita masih boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini, sampai saat ini. Itu karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya. Bukan karena hasil usaha manusia, bukan karena turut campur tangan manusia, tetapi karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita.
ketika grace itu sudah diberikan dan keselamatan sudah kita terima, lalu apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, oleh sebab itu kita harus belajar bersama-sama pada malam hari ini. Kasih karunia sudah Tuhan berikan untuk kita. Kasih karunia sudah Tuhan berikan untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Bahkan keselamatan sudah Tuhan berikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Lalu apa yang bisa kita lakukan saat ini? Lalu apa yang harus kita lakukan di tahun-tahun ini? Di tahun 2023 agar kita bisa menjalani tahun ini dengan penuh karunia Tuhan yang luar biasa. Karena banyak orang di luar sana terlalu khawatir dengan masa depannya. Apakah itu salah? Saya mau katakan hal itu tidak salah. Banyak orang di luar sana terlalu khawatir dengan hidupnya. Apakah dia bisa melewati tahun ini? Karena tahun ini banyak orang bilang, banyak orang klaim ini tahun yang suram, ini tahun yang susah. Banyak orang yang akhir-akhir ini khawatir, apakah aku bisa melewati tahun ini? Apakah hal ini salah? No, tidak ada yang salah jika ada orang yang seperti itu. Banyak orang di luar sana terlalu hemat sampai masuk ke kategori kikir, tidak mau memberi, perhitungan dan lain sebagainya, terlalu berhemat. Nah, karena takut kekurangan di tahun ini, karena dia mengumpulkan seluruh harta benda miliknya, dia menabung, dia berhemat sedemikian rupa. Apakah itu salah? Apakah salah orang berhemat? No, orang berhemat tidak salah. Nah, lalu banyak orang di luar sana ketakutan dengan keadaan yang semakin buruk. Apakah itu salah? Saya mau katakan hal itu tidak salah. Nah, lalu apa yang salah? Yang salah adalah ketika kita tidak melibatkan Tuhan di tahun ini. Yang salah bukan karena kita berhemat, yang salah bukan karena kita takut, yang salah bukan karena kita khawatir. Yang salah adalah ketika kita tidak melibatkan Tuhan di tahun ini. Yang salah adalah ketika rasa takutmu lebih besar daripada imanmu. Yang salah adalah kita tidak lagi mempercayai Tuhan karena kita terlalu sibuk dengan persoalan dunia. Oleh sebab itu saya mau katakan, kita harus bukan tutup telinga ya, tapi kita harus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita untuk tidak terlalu mendengar omongan-omongan orang yang mengatakan, aduh tahun ini tahun susah, tahun ini tahun suram, tahun ini nggak membawa hoki, tahun ini, kata-kata negatif terus yang kita dengar. Dan kata-kata itu kata-kata itu kita pikirin sampai akhirnya kita stres. Kata-kata itu membebani kita. Ini yang salah. Akhirnya rasa takut kita lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan. Rasa takut kita lebih besar daripada rasa percaya kita kepada Tuhan. Nah, yang salah adalah ketika kita tidak lagi mempercayai Tuhan karena sibuk dengan percaya omongan orang. Seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang bilang Tuhan itu gak ada. Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan kasih masa yang sulit? Kalau Tuhan itu ada, kenapa hidupku kok sekarang masih susah? Kalau Tuhan itu ada, kenapa kayak gini? Kenapa gini gitu, kenapa gini gitu kalau ada Tuhan? Nah, hal-hal ini yang kadang membuat iman-iman orang-orang yang rohaninya belum dewasa itu menjatuhkan iman mereka, sehingga mereka lebih mempercayai omongan orang daripada mereka mempercayai Tuhan. Hal ini yang salah. Nah, yang salah adalah ketika kita tidak lagi memandang Tuhan karena kita sibuk mengumpulkan harta. Nah, ini yang saat ini, tahun ini juga sering terjadi hal-hal yang seperti ini. Nggak salah kita berhemat, nggak salah kita bekerja untuk kita menafkahi keluarga kita, untuk kita membiayai diri kita. Nggak salah, Tuhan katakan kita harus bekerja, untuk kita harus berusaha
bekerja untuk tanah kita supaya itu menghasilkan, itu tidak salah. Di firman Tuhan pun mengatakan bahwa kita harus bekerja, kita tidak boleh malas. Tetapi yang salah adalah ketika kita terlalu sibuk bekerja dan kita melupakan Tuhan. Nah, ini yang salah Bapak Ibu, saudara-saudari, kita harus sama-sama belajar. Nah, yang salah adalah ketika kita udah sibuk mengumpulkan harta, kita tidak lagi mengingat Tuhan. Lu Tuhan, aku udah capek kerja seharian Tuhan, aku udah bekerja ini, di kerja ada masalah ini itu, sehingga kita lupa dengan Tuhan. Kita bekerja sampai lembur-lembur, kita pulang, kita sudah capek, kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Hal ini yang salah, saudara. Kita harus merubah pola pikir kita. Oke, kita capek bekerja, oke, kita capek aktivitas di luar, tapi kita harus berikan waktu untuk Tuhan. Saya setuju dengan Pastor Harold kemarin, khotbahnya beliau mengatakan jangan sisakan waktu untuk Tuhan, tetapi berikan waktu untuk Tuhan, korbankan waktu untuk Tuhan. Karena kalau kita kasih sisa-sisa untuk Tuhan, Tuhan sudah menjaga kita 24 jam loh. Dari kita tidur sampai kita bangun, bahkan kita tidur Tuhan jaga, sampai besok kita bangun, di perjalanan, di tempat kerja, bahkan perjalanan pulang, setiap hari begitu, terus 24 jam Tuhan sudah jaga kita. Lalu kita hanya memberikan sisa waktu untuk Tuhan. Aduh, ini ada yang salah dengan diri kita Bapak Ibu. Ini ada yang salah dengan kita saudara. Kalau kita memiliki mindset, kita memiliki pikiran yang seperti itu, kita memiliki pola pikir yang penting aku berikan waktu untuk Tuhan, tetapi itu sisa-sisa, mungkin kita udah ngantuk-ngantuk, waktu kita berdoa kepada Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan serius. Apakah hal itu bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan? Kalau kita hanya memberikan setengah-setengah, kita bekerja boleh, tetapi kita jangan melupakan Tuhan. Yang parahnya lagi, kita tidak lagi membutuhkan Tuhan karena kita sudah terlalu sibuk untuk menumpuk harta. Banyak orang-orang di luar sana yang merasa, aku tidak butuh Tuhan, aku udah memiliki segalanya, aku udah punya aset-aset yang berharga, aku sudah memiliki banyak uang, aku bisa bayar dokter yang paling pintar di dunia ini. Kalau aku sakit, aku bisa melakukan ini dan itu, aku punya ini dan itu, aku ada di posisi yang luar biasa, aku ada di keadaan yang enak, aku ada di zona nyaman, sehingga aku tidak lagi memerlukan Tuhan. Nah, hal ini yang salah dan hal ini yang paling parah Bapak Ibu. Orang takut, orang khawatir, orang bimbang, orang ragu, itu biasa. Itu tuh normal, itu manusiawi. Dan Tuhan tidak menyalahkan hal itu. Saya yakin tidak ada satu manusia pun yang di dunia ini menjalani harinya satu hari pun tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa bimbang, tanpa rasa kecewa, menyesal dan lain-lain. Hanya senang, hanya tertawa terus. Saya yakin tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menjalani harinya dengan tidak ada rasa-rasa yang ada, rasa nano-nano ini ya Bapak Ibu Saudara. Gak ada Bapak Ibu, gak ada saudara, gak ada manusia satu hari pun menjalani harinya tanpa rasa nano-nano ini tadi. Karena apa? Karena manusia itu bukan robot yang bisa dikendalikan, bukan robot yang bisa dikendalikan, bukan robot yang tidak memiliki pikiran dan perasaan. Manusia itu memiliki pikiran dan perasaan. Karena manusia bukan robot. Lalu kenapa Tuhan menciptakan manusia? Bukan menciptakan robot. Kalau kayak gitu, kalau kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh bimbang. Karena itu normal, itu manusiawi. Dan Tuhan memaklumi hal itu, Tuhan tahu itu. Nah, karena kita kan bukan robot, lalu kenapa Tuhan tidak menciptakan robot saja kalau manusia nggak boleh bimbang?
kalau manusia nggak boleh kecewa, kalau manusia nggak boleh ragu, khawatir, dan lain-lain. Karena kan manusia punya pikiran, perasaan, bukan seperti robot. Apa Tuhan tidak bisa menciptakan robot? Nah, Tuhan bisa lah menciptakan robot. Tuhan menciptakan manusia, yang menciptakan robot saja bisa. Tetapi Tuhan tidak mau menciptakan robot. Tuhan mau manusia. Karena apa? Karena Tuhan mau dengan sadar manusia mencari Tuhan. Karena Tuhan mau dengan sadar manusia membutuhkan Tuhan. Karena Tuhan mau dengan sadar kita datang untuk menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan mau dengan sadar kita mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, takut, khawatir, ragu, bimbang itu tidak salah. Yang salah adalah ketika rasa takut kita mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Ketika rasa khawatir, rasa bimbang, rasa ragu kita mengalahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika rasa takut itu menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita, itu yang salah, itu yang Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu, manusia Tuhan ciptakan memiliki pikiran dan perasaan. Agar apa? Agar kita dengan sadar datang untuk mencari Tuhan. Tuhan mau dengan hati kita datang kepada Tuhan dengan kesadaran diri kita bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setialah membaca firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini yang dimaksud oleh Tuhan, ini yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Tuhan secara fisik tidak ada di dunia ini. Kerajaan Tuhan adalah ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita berdoa, kita memberikan waktu, kita korbankan waktu untuk Tuhan. Disitulah kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Disitulah kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Kita bisa mendatangkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah berkata tentang kehendak Allah yang terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita setia berdoa, kita setia bergaul intim dengan Tuhan, kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus tetap kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut akan Tuhan. Ini yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal itu memang mungkin secara manusiawi hal itu susah untuk kita lakukan, tetapi percayalah, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, saya yakin percaya empowering grace itu, karunia yang memampukan itu akan memampukan kita untuk kita setia bergaul intim dengan Tuhan, untuk kita setia berdoa kepada Tuhan, untuk kita setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar kita tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Empowering grace, karunia yang Tuhan berikan bagi kita, yang akan memampukan kita. Oleh sebab itu, carilah dahulu kerajaan Allah, carilah Tuhan, sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah mengiring Tuhan. Di situ kekuatan nanti akan Tuhan berikan bagi kita. Makna kata maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu ditambahkan kepada saya, kepada saudara sekalian. Dengan mencari kerajaan Allah, itu akan membuat kehendak Allah terjadi di dalam hidup kita. Amin. Dengan mencari kerajaan Allah, dengan bergaul intim dengan Tuhan, dengan membaca kebenaran firman Tuhan, itu membuat kehendak Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Ada amin. Empowering grace, engkau akan dimampukan. Amin. Engkau akan diteguhkan, engkau akan dikuatkan oleh Tuhan. Segala sesuatunya itu kekuatan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, itu yang akan Tuhan tambahkan kepadamu. Sehingga apa yang menjadi ketakutanmu, engkau akan dimampukan oleh Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan di dalam hidupmu, engkau akan dimampukan oleh Tuhan
apapun yang menjadi keluh kesahmu di tahun ini, di tahun 2023, apa yang menjadi pergumulanmu di tahun 2023. Mungkin saya pribadi tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, Bapak Ibu sekalian, tetapi saya yakin, percaya, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Ada Allah yang luar biasa, ada Allah yang memiliki karunia yang dahsyat bagi setiap kita, yang akan memampukan setiap kita. Ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka empowering grace itu akan Tuhan tambahkan bagi setiap kita, akan Tuhan berikan bagi setiap kita, sehingga kita kuat melewati tahun 2023 ini, sehingga kita dimampukan untuk melewati tahun 2023 ini, sehingga kita dikuatkan melewati tahun 2023 ini. Lewat kasih karunia-Nya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Apa sih semuanya itu, saudara? Semuanya itu adalah Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita pada saat kita tidur. Di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua, kita diberkati Tuhan loh pada saat kita tidur. Itu hal yang luar biasa. Itu karena kita bergaul dengan Tuhan, karena kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan janji penyertaannya di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, itu akan menyertai kita, itu akan ditambah-tambahkan bagi setiap kita. Amin. Izinkan saya menutup renungan singkat pada malam hari ini dengan sebuah kesaksian. Saya mau bersaksi, Bapak Ibu, akhir-akhir tahun-tahun yang lalu, tahun 2022, saya itu bergumul tentang keturunan ya Bapak Ibu. Kerinduan saya dan suami agar kami cepat-cepat memiliki momongan gitu ya Bapak Ibu. Setiap malam kami berdoa kepada Tuhan, kami meminta kepada Tuhan. Setiap malam, setiap saya merenung, setiap saya duduk diam, saat saya melihat anak-anak kecil yang lucu-lucu, dalam hati saya tuh saya meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya rindu, saya memiliki momongan Tuhan. Tetapi Roh Kudus seperti berbicara di dalam hati saya. Roh Kudus mengingatkan saya tentang ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus katakan, jangan pikirkan perkara-perkara yang sia-sia, tetapi pikirkan perkara yang di atas. Nah, saya bingung, apa sih Tuhan maksudnya? Apa saya tidak boleh memiliki keturunan? No, saya paham saat ini. Kenapa saya harus memikirkan hal-hal kerajaan Allah? Kenapa saya harus bergaul dulu dengan Tuhan? Mungkin Tuhan mau saya fokus dulu dengan Tuhan. Mungkin Tuhan mau saya mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Apa dulu saya tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? No, saya dulu sungguh-sungguh, sepenuh hati saya mengiring Tuhan, sepenuh hati saya dan suami melayani Tuhan. Tetapi mungkin Tuhan mau kami lebih lagi totalitas kepada Tuhan. Mungkin kemarin-kemarin kami kurang untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mungkin yang kami anggap sungguh-sungguh belum tentu Tuhan anggap itu sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Tuhan selalu mengingatkan ketika saya bergumul, ketika saya berdoa, saya meminta keturunan, selalu Tuhan ingatkan ayat itu. Seperti Tuhan berkata di dalam hati saya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah sulit bagi Tuhan untuk memberikan keturunan kepada saya saat ini? Saya yakin itu tidak sulit. Apakah sulit bagi Tuhan untuk Tuhan mengabulkan doa-doa saya? Apakah sulit Tuhan mengabulkan semua kerinduan saya dan suami? Kami berdoa bersehati, bersepakat. Apakah sulit? Apakah Tuhan tidak mendengar doa kami? Saya yakin no, Tuhan sangat-sangat mendengar dan Tuhan sangat-sangat mengerti isi hati saya dan suami. Tetapi ada satu hal yang Tuhan mau, dan itu diteguhkan oleh khotbah minggu awal tanggal 1 Januari kemarin. Pastor Harold katakan, jangan kita terus yang meminta kepada Tuhan, tetapi kita harus mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan, kenapa kita ada, kenapa kita dapat mujizat-mujizat Tuhan. Kita harus lihat tujuannya Tuhan melakukan mujizat itu. Kita jangan melulu kita yang minta dimengerti oleh Tuhan, tapi kita harus mengerti Tuhan. Nah, oleh sebab itu, di tahun 2023 ini saya dan suami berkomitmen untuk merubah cara kita berdoa,
untuk merubah cara kita berdoa kepada Tuhan. Saya tidak lagi meminta keturunan, saya tidak lagi berdoa kerinduan saya ini dan itu. Kami tidak lagi berdoa, Tuhan kami mohon, kami minta ini, kami minta itu, kami minta ini, minta itu, tidak lagi. Yang kami berdoa adalah, Tuhan, nyatakan panggilan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan Yesus, di dalam rumah tangga kami. Hanya itu saja, Tuhan, lebih nyatakan lagi Engkau, Tuhan, di dalam rumah tangga kami. Berikan kami kepekaan tentang visi misi yang Tuhan mau berikan bagi kami. Itu kami sudah merubah cara pandang kami. Oleh sebab itu, saudara, mungkin jawaban belum kita terima saat ini, jawaban doa belum kita terima saat ini, tetapi mari, ayo tahun ini kita buat suatu keputusan yang baru. Kita buat suatu keputusan yang baru untuk kita mengiring Tuhan. Jangan sama seperti tahun yang lalu. Tahun ini kita harus lebih lagi ekstrim dengan Tuhan. Kita harus lebih lagi banyak berkorban untuk Tuhan. Jangan melulu kita terus yang minta dimengerti Tuhan. Kita harus dengar apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, agar hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan, agar empowering grace semakin nyata di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama berdoa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Isi hati-Mu yang sudah Tuhan sampaikan bagi setiap kami, agar kami berubah Tuhan tahun ini Tuhan Yesus, agar kami lebih lagi mengandalkan Tuhan, agar kami lebih lagi berharap dan bergantung kepada Tuhan, agar kami lebih lagi Tuhan mendekatkan diri kami kepadamu. Kami mau memberikan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Di tahun ini Tuhan Yesus, apapun yang menjadi ketakutan kami, menjadi kekhawatiran kami, menjadi keraguan kami mau serahkan ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, karunia, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kami, yang akan memampukan kami, sehingga kami tidak takut lagi Tuhan, sehingga kami tidak khawatir lagi, karena kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa di dalam hidup kami, Allah yang akan berjalan bersama dengan kami melewati masa-masa yang buruk, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tambahkan iman kami Tuhan. Berikan kami semakin peka Tuhan dengan suara Tuhan. Berikan kami kepekaan Tuhan tentang visi misi yang Tuhan mau berikan bagi kami di tahun yang baru ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan firman-Mu Tuhan di dalam setiap hati kami. Firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.